Dewa medis terkuat. Bab 587. Aku akan mengambil keputusan, Banban abadi, kumpulkan semua pasukan dan serang kami. Aku harus membunuhnya. Dia berani menyerang dinasti Sui Agung kita. Aku akan memberitahu dia konsekuensi karena menentang kita. Ya, Herald, turunlah cepat. Kaisar Sui mengepalkan tangannya erat-erat, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak peduli siapapun dirimu, jika kamu berani menimbulkan masalah di dinasti Sui, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Mengikuti perintah yang diberikan oleh Kaisar Sui, 5 juta pasukan, lengkap dengan perlengkapannya, segera berkumpul di kota Kekaisaran Sui. Penempatan baru saja selesai ketika suara keras datang dari detektor di dalam tembok kota. Bunyi alarm yang melengking dan tiba-tiba itu membuat semua orang yang hadir gemetar hatinya, mata mereka dipenuhi ketakutan. Keberadaan macam apa yang dapat mencapai tingkat seperti itu? Menantang seluruh dinasti sendirian adalah sesuatu yang belum pernah terdengar, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alarm berbunyi, dan dalam waktu 20 detik, seseorang berteriak. Kita mulai. Saat berikutnya, semua orang di tembok kota menjadi tegang dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara terlalu banyak. Suasananya sangat tegang, dan suhu udara meningkat. Beberapa prajurit bahkan memiliki butiran keringat di dahi mereka karena gugup. Jutaan mata, semuanya menatap lurus ke langit berbintang di kejauhan. Sesaat kemudian, cahaya keemasan memancar dari langit berbintang. Cahaya itu begitu cepat sehingga datang dalam sekejap dari jarak jutaan kilometer. Cahaya di pupil semua orang tumbuh semakin besar. Pada saat ini, bahkan Kaisar Sui tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Kecepatan lawan sangat cepat. Sekalipun dia adalah Kaisar Ilahi tingkat tinggi, dia tetap tidak dapat menahan rasa terkejutnya dia terhadap kekuatan lawannya. Akan tetapi, tidak peduli betapa terkejutnya dia tidak akan pernah membiarkan pihak lain lolos begitu saja jika mereka berani menyerang dinasti Sui. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia langsung meraung. Meriam senjata spiritual, siap, tembak. Atas perintah Kaisar Sui, jutaan meriam lingu di tembok kota dari selatan ke utara semuanya dinyalakan. Jutaan serangan dilancarkan pada saat yang sama, terkonsentrasi pada satu titik, mencapai puncak. Jutaan serangan terkondensasi menjadi seberkas cahaya besar. Kemanapun ia lewat, penghalang angkasa di bawah langit berbintang itu terkoyak berkeping-keping bagaikan pecahan kaca. Itu sungguh mengerikan. Cahaya ilahi menembus kehampaan dan langsung menuju wajah Xiao Chen. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan seluruh langit berbintang mulai berfluktuasi. Energi kekerasan yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan segalanya dan menghancurkan langit dan bumi. Menghadapi jurus mematikan yang teramat kuat ini, bahkan seorang kaisar ilahi puncak pun akan ketakutan dan tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Inilah pentingnya membangun kota kekaisaran. Untuk melindungi dinasti, bahkan percikan api, jika dikumpulkan bersama, dapat membakar seluruh padang rumput. Jika Xiao Chen benar-benar berada di level kaisar ilahi, saya khawatir dia tidak akan berani menghadapi gerakan ini secara langsung. Tentu saja tidak. Menghadapi hantaman cahaya suci ini, Xiao Chen mengayunkan tinjunya, dan dengan ledakan kekuatan, tinjunya meledak. Meski kekuatannya hanya sedikit. Tapi sekarang, dia adalah pria kuat yang setingkat master kecil. Bahkan jika dia adalah kaisar dewa, dia tidak akan mampu mengerahkan lebih dari 30% kekuatannya di depannya. Belum lagi, serangan dari dinasti Sui ini, paling-paling, berada pada level puncak kaisar ilahi. Saat keduanya bertabrakan, tinju Xiao Chen membelah cahaya suci menjadi dua di tempat. Seluruh langit berbintang bergetar hebat karena gerakan Xiao Chen. Ruang angkasa hancur, dan langit berbintang dari dimensi lain terbuka. Namun, makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya dari dimensi lain di langit berbintang merasakan aura mengerikan Xiao Chen dan mulai melarikan diri ke segala arah. Segala macam jeritan aneh terdengar terus-menerus. Mereka takut Xiao Chen akan menyerang mereka. Namun, Xiao Chen terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Sasarannya adalah dinasti Sui di depannya. Cahaya yang ditembusnya semakin membesar, bahkan Kaisar Sui yang berada di tembok kota pun tak kuasa menahan debaran jantungnya. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Tingkatkan daya tembaknya. Gandakan. Gandakan serangannya. Para prajurit gemetar. Yang mulia, gandakan serangannya. Meriam lingu tidak akan mampu bertahan dan akan meledak. Berhenti bicara omong kosong. Ayo, aku akan membunuhnya. Kaisar Sui yang bermartabat, pada saat ini, telah kehilangan akal sehatnya. Dia telah benar-benar kehilangan kesombongan dan kebanggaan seorang kaisar dewa. Sekarang,
dia hanya ingin membunuh Xiao Chen. Bukan hanya karena Xiao Chen adalah musuhnya, tetapi juga karena Xiao Chen membuatnya merasa takut. Meriam energi spiritual menjadi 2 kali lipat, dan laras tebalnya menjadi merah dan panas. Tetapi efeknya sangat jelas. Jutaan lampu meriam lebih intens, dan sinar cahaya yang terkondensasi juga lebih kuat. Energi cahaya ilahi meningkat, dan terlihat jelas bahwa kilat menyambar liar di dalam berkas cahaya itu. Ketika energi baru itu bertabrakan dengan Xiao Chen, ia meledak di tempat. Ledakan. Ledakan dahsyat itu menyebabkan semua bintang di sekitarnya berhamburan, bertabrakan satu sama lain, dan meledak. Di langit, bintang-bintang meledak satu demi satu. Rasanya seperti seseorang telah menyalakan pertunjukan kembang api yang besar. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga menelan segalanya dan membuat orang-orang di tembok kota tidak dapat membuka mata mereka. Dan gelombang udara yang bersilangan, dengan jangkauan 360 derajat, menyapu dan menghantam tembok kota secara langsung. Kaisar Sui segera mengaktifkan perisai pelindung, dan gelombang energi mengikuti dari dekat dan menghantamnya. Ledakan. Dengan getaran yang dahsyat, gelombang energi itu benar-benar secara langsung menggeser kota Sui Wangwang, yang ukurannya sebanding dengan Mars, hingga puluhan ribu meter. Tampaknya seperti puluhan ribu meter, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya berada pada tingkat penghancuran dunia. Semua seniman bela diri di seluruh kota kekaisaran terlempar kemana-mana. Kecuali mereka yang sudah berada di level legendaris atau di atasnya, tak seorang pun mampu menjaga tubuh mereka tetap stabil dengan mudah. Saat ledakan berangsur-angsur mereda dan cahaya menghilang, para prajurit di tembok kota berangsur-angsur mulai bersemangat, lalu bersorak dan menari. Dia mati. Hahaha. Dia mati. Dia akhirnya mati. Dia pantas mendapatkannya. Dia berani menyerang dinasti Sui. Kalau dia tidak mati, siapa lagi yang akan mati? Benar sekali. Dia bahkan tidak mau buang air kecil untuk melihat seperti apa penampilannya. Memangnya dia siapa? Beraninya dia menyerang dinasti Sui Agung kita. Dia sedang mencari kematian. Kaisar Sui tidak dapat menahan napas lega. Dia menarik napas panjang, dan nadanya menjadi agak lembut. Meskipun aku tidak tahu identitas Xiao Chen, tapi bisa membunuh orang ini sudah cukup bagus. Namun, ketika semua orang tengah bersemangat dan bersorak, tiba-tiba terdengar suara dingin dari pusat cahaya. Kalian nampaknya sangat bahagia. Tindakan semua orang tiba-tiba terhenti, dan senyuman di wajah mereka lenyap pada saat itu. Bab 588. Saat suara ini terdengar, tubuh Xiao Chen yang utuh muncul di hadapan semua orang. Dia tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Dengan serangan sekuat itu, tidak mungkin dia bisa menahannya apapun yang terjadi. Kenapa? Kenapa bisa begini? Jantung para prajurit mulai hancur. Sudut mulut Kaisar Sui juga mulai bergetar. Ketika dia memikirkan gerakan tadi, dia bertanya pada dirinya sendiri, jika itu dia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Kalau bicara secara logika, sekalipun Xiao Chen, sekalipun dia di alam Dao, mustahil dia masih utuh. Tapi sekarang, pada saat itu dia sebenarnya masih utuh. Ya Tuhan, sekuat apa orang ini hingga mampu melakukan hal ini? Mengabaikan keterkejutan semua orang, Xiao Chen perlahan melangkah maju, tatapannya tetap acuh tak acuh seperti sebelumnya, tanpa riak sedikit pun. Namun, meskipun penampilannya tampak biasa saja, di mata semua orang, setiap langkah yang diambilnya begitu menakutkan. Langkah santai itu bagaikan langkah kematian yang mendekat. Sesampainya di depan tembok kota besar, Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, matanya berbinar dingin. Aku akan memberimu kesempatan. Buka formasi, berlutut dan menyerahlah padaku. Jika kau membuatku bahagia, aku akan mengampuni nyawamu. Kata-kata acuh tak acuh itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Semua prajurit tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan leher dan mengarahkan pandangan mereka ke arah Kaisar Sui. Kaisar Sui mengepalkan tangan dan menggertakkan giginya. Kenapa kau menatapku? Apa yang perlu ditakutkan? Bahkan jika dia tidak terbunuh oleh meriam lingu, lalu kenapa? Jika dia ingin menyerang kita, dia harus masuk ke sini. Setidaknya, dia harus menghancurkan formasi Grid Sui kita terlebih dahulu. Xiao Chen menatapnya dengan dingin dan berkata dengan tenang. Apakah kamu benar-benar yakin ingin terus melawan aku? Mata Kaisar Sui merah seperti darah dan tangan besinya terkepal erat. Jadi apa? Meskipun aku tidak tahu identitasmu. Tapi kau membunuh leluhurku dari dinasti Sui Agung dan memusnahkan beberapa putraku. Jika aku tidak membalas dendam sebesar itu, aku tidak akan layak menjadi cucu, dan bahkan lebih tidak layak menjadi ayah. Hari ini,
Di dinasti Sui Agungku, hanya ada laki-laki yang tewas dalam pertempuran, dan tidak ada anjing yang berlutut. Xiao Chen menatap Kaisar Sui selama 3 detik penuh. Dia bisa melihat tekad Kaisar Sui dari matanya. Seketika dia mendengus. Pengadilan kematian. Setelah berkata demikian, Xiao Chen tiba-tiba terjatuh, mengepalkan tangan kanannya, dan langsung melancarkan pukulan yang menghantam keras formasi pertahanan nasional. Tak perlu dikatakan, kekuatan formasi pertahanan nasional dinasti Sui sangat kuat. Dibandingkan dengan apa yang disebut formasi istana kerajaan dan formasi istana abadi, itu jelas tidak pada level yang sama. Kekuatan formasi pertahanan nasional sedemikian rupa sehingga bahkan seorang kaisar ilahi puncak, atau bahkan seorang dewa Dao tingkat pertama, mungkin tidak dapat menembusnya. Ini pula sebabnya, setelah mendirikan Meriam Lingwu, kota kekaisaran juga harus mendirikan formasi pertahanan nasional. Mampu menyerang dan bertahan, ini adalah eksistensi tempur yang dirancang khusus untuk perlawanan dan memiliki kekuatan super. Waspadalah terhadap orang-orang kuat di tingkat Daojun. Ini pula sebabnya mengapa dinasti-dinasti besar dapat hidup damai. Karena tak seorang pun dapat mengalahkan siapapun. Keseimbangan kekuatan adalah dasar kedamaian mereka masing-masing. Orang lain tidak bisa menindas yang lemah. Tetapi, pada saat ini, bersamaan dengan pukulan Xiao Chen, formasi itu benar-benar hancur dan berguncang hebat. Akan tetapi, getarannya hanya sesaat, kemudian pulih seperti semula. Jantung yang baru saja naik ke tenggorokan mereka perlahan-lahan menjadi tenang dan jatuh ke perut mereka. Akhirnya, sedikit kegembiraan dan senyum muncul di wajah semua orang yang gugup dan cemberut. Formasi pertahanan nasional berhasil. Xiao Chen gagal menembus formasi pertahanan nasional. Hehehehe, dia tidak bisa masuk. Banyak prajurit tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Wah, sekarang kau tahu betapa kuatnya kita, kan? Bagaimana kau bisa dengan mudah menghancurkan formasi pertahanan dinasti Sui besar? Kembalilah, temukan ibumu, dan pulanglah untuk minum susu. Hahaha. Orang-orang bercanda dengan penuh semangat, mata mereka dipenuhi dengan kebanggaan dan kemuliaan sebagai orang-orang dinasti Sui. Kekuatan formasi pertahanan nasional juga membuat mereka merasa sangat nyaman. Namun, tidak ada perubahan di wajah Xiao Chen, sebaliknya, dia mengangkat tinjunya lagi. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Orang ini benar-benar tidak tahu batas kemampuannya. Dia pikir dia punya kekuatan dan berani pamer di sini. Dia sama sekali tidak bisa menggoyahkan formasi pertahanan nasional Sui Agung. Terus berjuang hanya akan membuang-buang tenaga. Biarkan saja dia. Dasar bodoh. Kita duduk saja di sini dan melihatnya gagal dan menjadi bahan tertawaan. Di tengah-tengah diskusi orang banyak, Xiao Chen meninju lagi. Tetapi kali ini tidak seperti sebelumnya, hanya bergetar ringan. Kali ini, saat tinju Xiao Chen menghantam, seluruh formasi bergetar hebat. Setelah itu, sebelum formasi bisa dilonggarkan, Xiao Chen meninju ke bawah lagi. Ledakan. Xiao Chen hanya menggunakan sedikit kekuatan, kurang dari 10% dari kekuatannya. Tidak perlu baginya untuk menggunakan kekuatannya yang tak terkalahkan untuk berhadapan dengan formasi pertahanan nasional dinasti Sui ini. Mengapa menggunakan pisau daging untuk membunuh ayam? 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan. Meskipun itu adalah serangan yang sangat biasa dan lemah, bagi formasi pertahanan nasional, itu tidak kurang dari serangan yang dapat menghancurkan dunia. Formasi itu berguncang hebat, dan seluruh kota kekaisaran dinasti Sui, raksasa sebesar planet, juga berguncang terus-menerus karena guncangan formasi itu. Terjadi gempa bumi yang sering terjadi, daratan terbelah dua, dan semua pendeta terguncang ke tanah. Lebih parahnya lagi, beberapa pendeta kecil di alam dewa tidak mampu menahan kekuatan guncangannya. Organ dalam mereka pecah dan mereka muntah darah dan mati. Ini berlangsung kurang dari 4 atau 5 detik, dan akhirnya, perubahan aneh datang dari formasi. Patah. Suara seperti kaca pecah mencapai telinga semua orang. Pada saat ini, wajah semua orang tiba-tiba berubah. Ya ampun. Formasinya hampir hancur. Apa yang harus kita lakukan? Dia akan menghancurkan formasi pertahanan nasional. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kali ini, kita pasti akan mati. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Orang-orang sangat putus asa, dan Kaisar Sui mengepalkan tangan dan menggertakkan giginya. Ada sesuatu yang tak menentu di matanya. Dia tidak tahu mengapa Xiao Chen begitu kuat. Namun, dia tahu bahwa dinasti Sui besar benar-benar akan berada dalam masalah kali ini. Dan itu adalah hal yang paling merepotkan. Bajingan sialan. Siapa kamu sebenarnya? Tepat saat formasi itu hendak hancur,
Tiba-tiba, beberapa aura kuat bangkit dengan cepat dari dalam kota kekaisaran. Jangan sombong, bocah nakal. Sekarang bukan giliranmu untuk bertindak liar di dinasti Sui besar kita. Bersambung.